ini kita awali dengan doa. Jadi kakak-kakak ini siapa yang kira-kira ingin memimpin doa? Mungkin saya. Boleh, Kak Ika silakan. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama yang masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Kak Ika yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya, kalian sudah tahu belum? Ibu mau mengundang kalian di sini untuk kegiatan apa? Belum tahu ya? Ya. Jadi kita itu mau melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Belum pernah ya? Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, di sini konseling kelompok itu sebuah konseling yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya itu untuk agar kalian dengan luasa bisa mengungkapkan permasalahan atau perasaan yang sedang kalian hadapi. Kalian juga bisa menambah skill untuk berbicara dan juga mengetaskan masalah yang kalian miliki secara kelompok. Oke, bagaimana? Apakah paham apa yang dijelaskan tadi? Paham ya? Nah, di dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apa yang kita sampaikan di dalam forum ini, kelompok ini, hanya kita saja yang tahu. Di luar dari kelompok ini tidak boleh ada yang tahu ya. Jadi tidak boleh bocor keluar kelompok. Nah, selanjutnya, Ibu juga berharap agar kalian itu saling terbuka, mengekspresikan perasaan, pendapat, atau permasalahan yang sedang kalian hadapi. Di konseling kelompok ini juga, Ibu berharap agar kalian mengikuti proses konseling atau kegiatan konseling pada hari ini sampai selesai. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu di dalam konseling kelompok ini Ibu menetapkan beberapa peraturan. Seperti kalian tidak diperbolehkan untuk berbicara secara personal, tapi berbicaralah secara berkelompok. Selanjutnya, tidak boleh makan dan minum selama konseling berlangsung. Dan apabila ada yang ingin menambahkan pendapat, bertanya, atau bersolusi, lebih baik angkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sepakat dengan apa yang disampaikan? Sepakat. Oke. Sebelum melakukan konseling kelompok ini, Ibu mempunyai beberapa permainan untuk menyegarkan pikiran kita. Apa kalian ingin melakukannya? Ya, boleh. Oke. Gimana permainan yang telah dilakukan tadi? Seru ya? Ya. Oke. Menurut kalian nih, kira-kira apa tujuan dari permainan tadi? Menghilangkan otak. Oh, benar, menghilangkan otak. Yang lain ada? Nah, fokus, benar. Ada lagi? Menghilangkan kebosanan. Menghilangkan kebosanan, oke. Ada lagi? Oke, cukup. Nah, jadi sudah mulai segar ya otaknya, sudah fokus dan tidak bosan lagi kan? Nah, apakah kalian sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Insya Allah siap. Siap ya? Jadi kakak-kakak yang ada di sini, itu kan di masa awal, sering nih merasa cemas, ketakutan berlebihan, insecure dengan, misalnya dengan masa depannya, insecure dengan teman sebaya, insecure dengan penampilan, pasti pernah kan mengalaminya. Boleh nih sedikit berbagi ke teman-teman yang lain tentang kecemasan atau insecure yang kakak-kakak hadapi. Siapa duluan ya? Boleh tunjuk tangan, ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Ayo, angkat tangan boleh. Oke, kakak boleh? Kak Jala silakan. Jadi saya itu kalau misalnya di kelas, Ya. itu kalau misalnya kerja kelompok itu kurang bisa menyelesaikan gitu. Jadi kurang produktif gitu. Jadi kalau ada tugas itu sering saya selesaikan dan saya menang. Jadi kan batas waktunya masih minggu lagi, jadi saya selesaikan itu mungkin minimal H-2 gitu. Jadi ada saya kurang bisa menyelesaikan dengan para waktu. Ya terus pas di tempat masa kumpul saya selesaikan. Cuma jadi terburu-buru seperti itu. Ya. Oke, berarti Kak Azal dan bisa Ibu tangkap karena kurang berkontribusi di kelompok, jadi merasa khawatir cemas seperti itu ya Kak? Oke, boleh Kak dulu? Nah, kalau saya itu lebih ke, misalkan teman itu kan kalau di kelas itu kan lebih aktif, lebih berbicara itu lebih percaya diri, atau misalkan berbicara tanpa teks, atau mungkin dari pikirannya langsung mereka berikan gagasannya gitu kan. Kalau saya itu lebih mempersiapkan diri terlebih dahulu menggunakan catatan seperti itu. Kalau misalkan ingin menjawab pertanyaan atau menambahkan sesuatu kan harus dipersiapkan terlebih dahulu, jadi lebih insecure di situ karena saya kurang percaya diri terhadap kemampuan saya sendiri. Oke, berarti Kak Lulu ini kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri karena melihat teman tanpa persiapan bisa, sedangkan Kak Lulu harus persiapan lebih ya? Oke, kalau Kak Ajeng apa? Kalau saya sendiri itu insecure dalam pencapaian. Oke, pencapaian. Banyak itu teman-teman seumuran itu sudah dapat misalnya di universitas itu ya yang tidak inginkan. Kalau saya sendiri masih berusaha gitu. Berarti Kak Ajeng insecure dengan kawan-kawan yang sudah dapat universitas impian, sedangkan Kak Ajeng sedang berjuang. Oke, kalau Kak Vivi, boleh? Kalau saya insecure itu lebih ke fisik. Fisik. Kadang dengan teman saya itu kan teman-teman pada tinggi semua sekali. Saya malah lebih beda dari mereka gitu. Oke, berarti Kak Vivi ini insecure dengan fisiknya ya? Oke, kalau terakhir Kak Tika? Kalau saya pribadi lebih insecure masa depan sih. Karena kan saya pribadi itu mengambil jurusan bahasa Arab. Dan dosen itu beritahu kami untuk menulis bahasa Arab menggunakan menulis skripsi menggunakan bahasa Arab itu apakah bisa di masa yang akan datang menulis skripsi menggunakan bahasa Arab bisa sampai lulus atau tidak. Itu menjadi kecemasan diri saya sendiri. Oke, berarti Kak Atika ini cemas dengan masa depannya. Nah, dari Ibu ulang lagi ya, Kak Zelda ini cemas dengan kurangnya kontribusi dalam kelompok ketika ada tugas kelompok. Kak Lulu ini cemas atau insecure dengan kepercayaan diri temannya, yang dimana temannya itu kalau maju tanpa persiapan itu bisa, sedangkan Kak Lulu harus persiapan terlebih dahulu. Oke, berarti Kak Lulu tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri kan? Sedangkan Kak Ajeng ini insecure dengan kawan-kawan yang sudah memiliki universitas yang diidamkan atau diimpikan, sedangkan Kak Ajeng sedang berjuang. Kalau Kak Vivi tadi insecure dengan fisiknya ya kan? Kak Atika tadi insecure dengan pencapaian masa depannya kan? Oke, jadi takut nih bisa nggak skripsi dengan bahasa Arab kan? Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kakak-kakak dan teman-teman tadi sampaikan, kira-kira permasalahan siapa yang terlebih dahulu kita selesaikan? Boleh ya? Boleh Kak Lulu kalau ngomong? Permasalahan siapa dulu? Ayo? Mungkin permasalahan dari saudari Bezalda. Kak Zelda. Ya. Yang lain? Gimana pendapatnya? Permasalahan siapa? Saya berbakat untuk selesaikan dulu yang punya Kak Lulu. Kalau punya Kak Lulu. Kalau Ajeng? Kalau punya Kak Lulu. Kalau Kak Zelda punya siapa dulu? Mungkin punya Atika karena dia untuk masa depan. Oke, Kak Lulu juga setuju dengan Kak Tika. Kira-kira antara permasalahan Kak Lulu dan Kak Tika, permasalahan siapa yang akan kita bahas lebih dahulu? Kak Tika ya? Oke, apakah Kak Tika bersedia untuk permasalahan yang kita bahas lebih dahulu? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Kak Tika boleh nih lebih memperjelas permasalahan yang sedang Kak Tika hadapi? Lebih spesifik lagi permasalahan tentang ketakutan Kak Tika itu menulis skripsi bahasa Arab kan? Takut, tidak bisa. Boleh nih dijelaskan kembali kepada teman-teman yang lain? Lebih menjelaskan seperti apa? Permasalahannya. Ya, lebih spesifik lagi Kak. Mungkin sekarang saya bukan lulusan akademik, lulusan pesantren.
Juga saya bisa berbahasa Arab tapi tidak seklasifikasi orang yang lulusan pondok. Maka itu saya pikir apakah bisa saya ambil skripsi berbahasa Arab atau tidak. Karena saya berpikir bekal saya itu sedikit tentang bahasa Arab. Apalagi bahasa kalau ingin menyusun bahasa itu menguasai namanya mudah soal. Nah, dan saya tidak begitu menguasai hal mudah soal. Oke, berarti Kak Atika ini insecure karena Kak Atika ini bukan lulusan dari pondok pesantren, sedangkan teman-teman yang lain dari pondok pesantren ya. Dari kakak-kakak di sini, menurut kakak atau pendapat kakak boleh nih disampaikan kepada Kak Atika tentang permasalahan yang sedang Kak Atika hadapi. Ayo, yang ingin menyampaikan terlebih dahulu boleh angkat tangan. Atau ingin bertanya nih tentang permasalahan Kak Atika juga boleh. Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya, ibu terlebih dahulu aja ya yang bertanya. Nanti kakak-kakak boleh nih bertanya. Kak Atika, saat Kak Atika tahu kalau skripsi dari jurusan Kak Atika ini harus bahasa Arab, ya kan? Ya. Dan teman-teman yang lain yang lulusan pondok ini lebih bisa nih menurut Kak Atika tentang bahasa Arab. Apa sih perasaan Kak Atika saat itu selain cemas? Ya, selain cemas saya merasa tidak percaya diri. Oke, menurut Kak Atika tidak percaya diri seperti apa? Tidak percaya diri karena saya tidak bisa berbahasa Arab. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya berpendapat? Boleh Kak Zelda? Untuk kenapa sih mungkin ya? Kan itu kan untuk seminar skripsi. Ya, skripsi. Buat skripsi ya? Buat skripsi kan kalau anak bahasa Arab itu mungkin sudah ada di materinya masing-masing karena Kak Atika dari sastra Arab. Mungkin kalau untuk menyelesaikan skripsinya karena sekarang sudah ada modern, jadi kita bisa menggunakan media digital. Di media digital itu ada aplikasi yang bisa mengubah kalimat kita. Jadi kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia, tapi nanti bisa berubah langsung sendiri dari menjadi paragraf ke bahasa Arab atau bisa langsung ke translate gitu. Tapi lebih baiknya menggunakan aplikasi yang ada. Oke, berarti itu pendapat Kak Zelda mengenai permasalahan Kak Atika bahwa Kak Atika bisa nih menggunakan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini. Kalau Kak Vivi, Kak Lulu aja ada yang ingin berpendapat atau ditanyakan? Boleh Kak Lulu silakan. Pendapat saya, kalau misalkan ada kesulitan di bahasa atau misalkan keterbatasan di bahasa sendiri, kita bisa misalkan menambah wawasan kita di misalkan bimbel atau apa belajar kayak tiap hari bisa sehari itu berapa kosakata kayak gitu kan, belajar nambah kosakata sehari itu, atau yang pertama tadi bimbel tadi karena biasanya kalau bimbel itu kan dia terfokus dalam bahasa sendiri kan, kalau di kuliah kalau di mata kuliah kan kadang kita tidak terfokus dalam bahasa sendiri kan atau membuat terus karena kita juga tidak percaya dalam belajar juga. Oke, terima kasih. Jadi Kak Lulu tadi berpendapat bahwa Kak Atika ini bisa nih untuk kursus bahasa Arab. Oke, dari Agenda TV apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya kepada permasalahan Kak Atika? Saya sependapat dengan pendapat Kak Lulu tadi agar bisa menambah wawasan dengan mengikuti kursus seperti itu, atau juga dengan bisa menggunakan media digital yang seperti sekarang itu seperti YouTube kan banyak kan di situ. Oke, berarti Vivi menanggapi dari pendapatnya Kak Lulu tadi ya, dengan itu bisa nih. Oke, kalau ada atau tidak? Oke, dengan pendapat Kak Lulu. Oke, ada berarti setuju dengan pendapat Kak Lulu ya. Nah, dari pendapatnya Kak Zelda tadi, ada nih aplikasi Aku Soro. Dari pendapatnya Kak Lulu bisa nih apa? Private les bahasa Arab. Dari Vivi tadi juga bisa dari YouTube dan Ajeng tadi setuju nih pendapatnya Kak Lulu. Nah, dari kakak-kakak di sini, Ibu ingin bertanya lagi kepada Kak Atika. Oke? Apakah setelah Kak Atika tahu nih waktu dosen Kak Atika bertanya, memberitahu kalau skripsinya Kak Atika ini harus bahasa Arab? Ya. Apa langkah-langkah yang Kak Atika lakukan saat tahu itu untuk menuju lebih, oh aku harus bisa nih, ada nggak langkah-langkah seperti itu? Mungkin ada beberapa langkah. Oke. Yang pertama itu saya lebih memperdalam, membeli buku-buku yang bertema tentang bahasa Arab seperti yang sudah saya tadi. Terus itu saya lebih giat untuk mengetik menggunakan keyboard Arab karena itu akan menjadi acuan saya untuk skripsi nanti. Dan ya tadi saya lebih sering lihat video lewat di sosial media saya tentang Nabi SAW dan bahasa Arab. Oh, berarti Kak Atika ini langkah-langkah yang Kak Atika lakukan itu menambah skill dan wawasan tentang bahasa Arab tadi ya kan? Oke. Nah, dari kakak-kakak di sini, adakah solusi yang menurut kakak bisa nih Kak Atika lakukan untuk menurunkan kecemasan atau insecure Kak Atika mengenai skripsi tersebut? Boleh nih ada solusi untuk Kak Atika, katakan? Ayo, boleh kasih solusi. Lalu mau kasih solusi? Oke, Kak Lulu silakan. Untuk menurunkan kecemasan sendiri, kita bisa untuk tidak terlalu terlikan dengan dan membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman-teman yang lain. Juga lebih terfokus pada diri sendiri dulu dan tidak memikirkan orang lain dulu. Seperti misalkan, oh saya teman saya ini lebih pintar nih, saya nggak bisa. Kalau bisa, saya harus lebih bagus dari dia. Dengan hanya insecure, oh aku nggak bisa nih, tapi nggak berprogres gitu kan. Mungkin. Oke, terima kasih. Berarti menurut Kak Lulu tadi, Kak Atika harus berprogres. Jangan terlalu membandingkan diri Kak Atika dengan diri orang lain. Oke. Yang lain adakah solusi lagi untuk Kak Atika? Boleh katakan? Oke, kalau tidak ada, apakah ini Ibu ingin menambahkan? Boleh nih, kata Kak Lulu tadi benar nggak salah. Kalau Kak Atika tidak boleh membandingkan diri Kak Atika dengan orang lain dan teruslah berprogres. Jadi jangan terlalu dipikirkan kecemasan tersebut. Intinya jalani, tapi dijalani dengan berprogres. Dan Kak Atika juga banyak-banyak menambah wawasan tentang bahasa Arab. Jadi benar Kak Atika membeli buku tentang bahasa Arab, terus mempelancar ini mengetik keyboard bahasa Arab, itu udah bagus banget. Dan mungkin Kak Atika lebih menurunkan lagi insecure-nya atau kecemasannya dengan berpikir positif, banyak berdoa untuk bisa bahasa Arab dan juga tidak membandingkan diri Kak Atika dengan orang lain. Nah, menurut Kak Atika, apakah solusi dan pendapat-pendapat teman yang ada di sini bisa Kak Atika terima? Dan apa yang akan Kak Atika lakukan selanjutnya? Ya, baik, solusi dari teman-teman sekalian saya terima. Dan langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah tadi, saya mungkin akan lebih memanfaatkan digital untuk mengetahui tentang bahasa Arab dan belajar untuk percaya diri dan membandingkan diri saya dengan orang lain dan bersyukur. Oke. Boleh nih Kak Atika berterima kasih kepada teman-teman lain yang telah berpendapat tentang permasalahan Kak Atika dan memberikan solusi. Terima kasih pada teman-teman sekalian sudah memberikan pendapat dan solusi kepada saya. Terima kasih banyak. Oke. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa Kak Atika ini mengalami kecemasan karena takut tidak bisa mengerjakan skripsi bahasa Arabnya. Karena teman-temannya yang lulusan pondok lebih pandai bahasa Arab dan Aku Soro dibanding Kak Atika. Ya. Nah, langkah-langkah yang bisa Kak Atika lakukan untuk meredam atau menurunkan kecemasan yang Kak Atika sedang alami ini yaitu dengan tidak membandingkan diri Kak Atika dengan orang lain, terus berprogres dan menambah wawasan Kak Atika. Misalnya dengan belajar private les bahasa Arab. Tadi Kak Atika benar
mempelajari mengerti bahasa Arab dan juga memanfaatkan media yang ada seperti tadi kata Kak Zelda, memanfaatkan aplikasi Dongsorok, terus kata Vivi juga memanfaatkan YouTube. Oke. Nah, mungkin cukup sekian kegiatan konseling yang bisa kita lakukan. Sebelum menutup, Ibu ingin bertanya tentang kesan dan pesan kakak-kakak di sini selama konseling ini berlangsung. Boleh nih angkat tangan sampai lebih dahulu. Oke, Kak Zelda boleh? Jadi sebenarnya terima kasih pada Ibu Konselor Sonat Utara telah memberikan kami wadah sebagai tempat untuk mengungkapkan kecemasan yang telah kami alami. Jadi karena sudah ditempatkan di wadah ini, kami bisa mengurangi beban masalah kami bertahap. Jadi kami tidak terlalu terbebani dan bisa melangkah lebih lanjut pada kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Zelda. Lalu ada yang ingin disampaikan pesan dan kesannya? Ya, di sini kita bisa bercerita dan berbagi solusi bersama, menyelesaikan masalah secara bersama-sama, sehingga beban yang tadinya secara sendiri itu bisa diselesaikan bersama-sama dengan pikiran yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Lalu Kak Tika boleh pesan dan kesannya jika ada? Dan mungkin pesan dan kesan saya terima kasih kepada semuanya yang memberikan saya solusi dan pendapat, terutama pada Ibu Sana. Baik, terima kasih Kak Tika. Kak Vivi? Oke, Kak Ajeng? Sebelumnya terima kasih karena dengan adanya diskusi kali ini kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan dari saudara Kak Ika. Dan akhirnya bisa sedikit terpecahkan. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Sebelum mengakhiri konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Dari kakak-kakak ini ada yang ingin memimpin doa? Boleh angkat tangan? Oke, Kak dulu boleh? Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini dan mereka, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh WA Ibu saja. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita reschedule ulang ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.